Kita kembali ke al-hayatu ad-dunya. Di dalam Al-Quran, penyebutan al-hayatu ad-dunya yang disandingkan begitu ya, penyebutannya al-hayatu ad-dunya, itu disebutkan ada 53 kali. Dan tema dari al-hayatu ad-dunya, atau juga sifat, atau juga nama lain, karakter dari kehidupan dunia itu berkisar di 4 hal. Apa itu? Ya, pertama mata, yang kedua gorur, yang ketiga laibun, yang keempat lahun. Jadi kalau kita baca Quran kemudian ada al-hayatud dunya, itu nanti ujung-ujungnya apakah tentang mata, apakah tentang gorur, atau laibun atau lahun. Mata, apa itu mata? Mata ini kalau dalam aslinya ya, penggunaan mata ini untuk suatu utility atau perlengkapan yang kecil. Biasanya di rumah tangga, di rumah ada perlengkapan, bisa sapu, bisa palu, bisa apalagi itu ya, setrikaan, ya macam-macam. Itu mata. Ya, dan nggak mungkin ya seseorang itu ingin bersenang-senang dengan mata, dengan lama-lama gitu ya. Ya, ini teteh-teteh yang harus nyetrika sendiri, itu kan nggak mungkin ingin berlama-lama dengan setrikaan. Ya, ini akang-akang juga yang mungkin harus bersih-bersih sendiri, nggak mungkin kan ingin nyapu lama-lama, ingin ngosrek ya lantai atau kamar mandi lama-lama itu nggak mungkin. Semuanya ingin selesai dengan cepat. Ya, mata itu artinya kesenangan. Kesenangan yang tadi karena alat perkakas rumah tangga yang seperti itu, jadi memang singkat mata ini. Dalika mata'ul hayatid dunya, ya mata. Ya, semuanya singkat. Kemudian yang kedua, gorur. Gorur itu penipu. Al-hayatud dunya itu penipu. Ya, jadi bisa menipu orang, bisa menipu, menipu manusia gitu. Saya kira, saya yakin setiap orang, setiap diri kita punya pengalaman ya, kena tipu gitu ya. Ya, kena tipu yang tadinya kita anggap baik dengan performennya, dengan juga bahasanya, akhirnya baik gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya tapi bohong, gitu ya, ditipu. Nah, itu kan nyesek banget kita. Ya kalau sudah ditipu. Nah, al-hayatu dunya begitu. Dan nanti penyesalannya di akhirat dirasakan. Al-gurur ya. Kemudian yang ketiga laibun, permainan. Kemudian nanti lahun. Nah, ini saya ingin perlihatkan satu ayat langsung yang memuat 4 hal ini. Di surat Al-Hadid ada 4 tentang al-hayatud dunya ini. Jadi tadi ada 53 ayat, tapi saya atau kita ambil satu ayat yang menghimpun keempat sifat dari dunia itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Bahkan di sini ada tambahan lagi ya. Tapi kita fokus ke 4 hal tadi. La'ibun satu, walahun dua. Jadi kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun permainan. Kemudian lahun itu entertainment. Ya, lahun itu entertain. Yang nanti tujuannya adalah untuk mendistract mendistract manusia dari hal-hal yang lebih prioritas, hal-hal yang lebih penting. Lahun itu mendistract, mengalihkan perhatian dari hal-hal yang penting yang prioritas. Ya, lahun. Ya. Kemudian nanti di akhir ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Nah, ini ada mata al gurur. Kesenangan yang sebentar tapi menipu. Ini. Ya, subhanallah ya. Silahkan dicek ya. FYP apa yang viewernya itu paling banyak. Kalau bukan yang isinya ngeprank-prank atau mengajak ketawa ketiwi ya. Ya, saya juga kalau iseng-iseng ya suka gitu ya. Ini biasanya yang Sundanis-Sundanis ya, gitu. Itu diminati. Ya, banyak banget ya orang yang seneng dengan ya, seperti itu. Laibun walahun. Jadi laibun ini kan identik dengan anak kecil. Siapa sih yang masih suka main-main? Dunianya main-main itu kan dunianya anak kecil. Kalau kita seusia begini masih masih juga lebih banyak main-mainnya harus dipertanyakan.
Ya, usia biologisnya bagaimana? Masih senang main-main. Harusnya sudah sadar dengan tanggung jawab, kemudian nanti komitmen mengejar sesuatu itu ya, merancang sesuatu ya. Nah, jadi nggak bisa lagi yang dominan itu adalah ibun. Pengennya main gitu ya, berarti belum dewasa, belum cukup dewasa dia. Nah, begitulah. Jadi orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, memang dia akan banyak laibunnya, banyak main-mainnya. Wah, subhanallah ya, ini game-game itu kan dibuat sedemikian rupa ya, sehingga memenuhi semua hormonal gitu ya. Ada hormon kebahagiaan, ya, ada dopamin, oksitosin, serotonin. Gitu ya. Itu dengan game itu, ada game online, dia bisa dapat hadiah, kemudian ada kompetisinya, dapat duit juga, bisa jadi endorse gitu ya. Waduh itu luar biasa. Tapi kalau kita timbang ya hakikatnya, benefit manfaatnya, apa sih sebetulnya dengan sejujur-jujurnya gitu, apa gitu ya. Saya sering menyaksikannya, ternyata usia itu tidak menjamin orang kemudian nggak suka dengan laibun, dengan game-game begitu, dengan lahun, dengan entertain ya. Ngeri ya sebetulnya. Nah, jadi ini jadi warning yang sangat keras ya. Bahkan ayatnya itu diawali dengan i'lamu. I'lamu. Terjemahannya ketahuilah ya. Tapi saya lebih ingin memperdalam ya. Terjemahannya bukan ketahuilah. I'lamu itu berilmu lah. Itu kan dari alima ya'lamu. Jadi berilmulah. Ya, untuk urusan al-hayatud dunya memang kita harus menghadapinya dengan ilmu. Makanya ya datang ke kajian, diskusi gitu ya. Bermajelis seperti ini, ya, mengkaji Quran. Nah, itu adalah bagian daripada upaya kita supaya tidak tertipu oleh kesenangan singkat duniawi, supaya kita menjadi pribadi yang dewasa, punya kehidupan yang bernilai tinggi, bukan sekedar laibun walahun. Nah ini ya, jadi di Al-Hadid ini. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya, yaitu kematian. Nah silakan nanti teman-teman catat ayat yang menjelaskan tentang realita kepastian dari kematian itu ada tiga ayat. Ada tiga ayat, nah, jadi ada di surat Ali Imran, kemudian nanti di surat Al-Anbiya, dan di surat Al-Ankabut. Awal ayatnya sama semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi di Ali Imran 185, kemudian di Al-Anbiya ayat 35, kemudian di Al-Ankabut 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kalau dalam struktur kalimat, ini adalah suatu subjek, topik utamanya. Kullu nafsin, semua jiwa, semua yang berjiwa. Berhenti dulu. Ya, ini namanya topik utamanya. Semua yang berjiwa. Ya, kullu nafsin, mubtada istilahnya. Dha'iqatul maut. Ini terjemahan juga agak sulit menjangkau ya bahasanya yang persisnya seperti apa. Merasakan, nah ini kan dengan merasakan ini kayaknya kan suatu kata kerja gitu ya, merasakan itu dengan fiil. Tapi kalau kita lihat jenis katanya, da'iqatu, ya, ini istilahnya isim fa'il yang artinya dia pelakunya gitu. Misalnya, alima mengetahui, alima ya'lamu mengetahui. Alim yang mengetahui, yang berilmunya gitu. Alim. Jalasa ya jelisu. Ya, jalasa duduk. Orang yang duduknya jalis. Jadi orangnya itu yang duduk gitu. Nah, dako yaduku merasakan. Daikun yang merasakan. Mencicipi, yang mencicipi. Jadi semua yang berjiwa itu adalah yang merasakan kematian, yang mencicipi kematian. Ini sebagai sebuah kepastian dengan menggunakan isim semuanya. Kemudian juga
dengan adanya tambahan-tambahan butoh ini penguatan juga. Ya, sesuatu yang mengerikan. Dha'iqatul maut. Dan kayak mencicipi suatu makanan gitu ya. Sebetulnya kita ini sebelum kita betul-betul ya mati, kita sebenarnya sudah mencicipi kematian itu dengan kadar yang sedikit. Ketika kita tidur itu kan sebenarnya kematian hakikatnya gitu. Prosesnya begitu. Nggak ada yang tahu gimana prosesnya tiba-tiba lep saja gitu. Tiba-tiba lep aja. Misalnya lagi ngobrol nih ya di sebelah lagi ngobrol diajak ngomong gitu ya. Kok nggak jawab-jawab ya? Ternyata sudah tidur. Nah, itu kematian yang tiba-tiba. Tidur yang tiba-tiba ya. Subhanallah. Tapi juga kalau nggak ngantuk ya susah juga dipaksa tidur ya. Saya kemarin waktu buka bersama dengan kawan-kawan, kemudian nggak sengaja pesan kopi pahit gitu. Itu ternyata dampaknya itu nggak bisa tidur semalaman. Allah Akbar. Ya itu makanya kematian ya nggak bisa disegerakan ya nggak bisa ditunda. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Kalau belum ya tetap selamat. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah ini dia. Kata Allah, pada hari kiamat itulah nanti akan tuwaffawna. Tuwafauna itu disempurnakan. Wafa. Tuwafauna itu disempurnakan. Bahwa ketika di dunia ini tidak mungkin ada keadilan yang benar-benar adil. Maka nantilah di akhirat, setelah hari kiamat itu baru akan ada keadilan sebetulnya. Kebahagiaan, kesempurnaan, semua pun itu nanti baru akan terjadi setelah kematian. Tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Yang menuntut balas gitu ya, yang berharap pahala dan sebagainya. Yang kanya nyerian ya, yang terzolimi. Wah itu nanti akan bisa menuntut balas dalam persidangan nanti setelah hari kiamat. Faman zuhziha anin nar. Subhanallah. Barang siapa yang zuhziha. Ini teman-teman kalau kita baca zuhziha dengan sempurna ya sifatul hurufnya, itu susit bacanya ya. Susit itu susah dan sulit. Artinya adalah dijauhkan. Menjauhkan itu ada pilihan katanya abada, ub'ida. Kenapa tidak dengan ub'ida gitu? Ub'ida itu sama juga dijauhkan, ub'ida. Kalau kita baca ub'ida itu gampang. Hanya ada qalqalah saja di situ. Ub'ida, faman ub'ida aninar gampang gitu. Tapi dengan zuhziha, wah ini jadi sifat huruf H itu harus sempurna keluar suaranya, udaranya. Zuhziha. Ini mujizat Quran itu sampai mencakup cara bacanya juga, ya, pemilihan katanya. Memang menjauhkan diri dari annar, dari neraka, itu nggak mudah. Sebagaimana bacanya juga nggak mudah. Zuhziha. Ubaida. Jadi mengingat kematian itu salah satu upaya kita untuk menjauh, ya, dijauhkan dari neraka. Dan juga upaya kita untuk wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ya, bukan masuk, bukan dakhola, dimasukkan. Berarti pelakunya bukan dirinya, pelakunya adalah Allah. Udkhilal jannah. Faqad faz. Nah, itulah kemenangan yang keberuntungan yang sebenarnya. Faz, ya ini faz ini itu adalah keberuntungan karena diselamatkan dari sesuatu yang bahaya, kemudian diganti dengan sesuatu yang membahagiakan. Nah, ini pas di sini. Ada muflihun, ya, itu sukses beruntung. Ada faizun, ada faizun. Nah, beda ya. Jadi faz ini atau faizun diselamatkan dari mara bahaya, kemudian diganti dengan sesuatu yang membahagiakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Lagi-lagi di sini disebutkan kehidupan dunia itu hati-hati bisa menipu, memperdayakan. Kesenangannya sebentar, tapi nanti bisa menipu, memperdayakan. Nah, jadi mau tidak mau memang suka atau tidak suka, kita pasti akan mengalami kematian.